Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Nurlita Kusumawardani dari jurusan D4 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ganesha Puput Tinda Kurniawan, SST FTM FIS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang fraktur spine. Nah, di sini ada definisi fraktur spine menurut beberapa ahli dan Depkes RI tahun 2011. Yang pertama ada menurut Depkes RI tahun 2011, fraktur atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang atau suatu keadaan di mana hubungan kesatuan jaringan tulang itu terputus. Kemudian, menurut Setiati Siti SKK tahun 2014, fraktur vertebra adalah trauma kompresi hebat yang dapat menyebabkan fraktur atau dislokasi dengan rupturnya itu satu diskus. Namun jika terjadi fraktur komunita, itu rupturnya dua diskus. Lalu menurut Manjus tahun 2014, fraktur vertebra adalah gangguan kontinuitas jaringan tulang yang terjadi jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang diabsorpsinya yang terjadi pada ruas-ruas tulang pinggul karena adanya trauma atau benturan yang dapat menyebabkan tulang patah, dapat berupa trauma langsung atau tidak langsung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada patofisiologi, yang kedua epidemiologi, yang ketiga etiologi, yang keempat jenis-jenis, yang kelima klasifikasi, yang keenam tanda dan gejala, yang ketujuh komplikasi, dan yang kedelapan penata laksanaan. Langsung saja yang pertama, yaitu ada patofisiologi dari fraktur spine. Nah, untuk patofisiologi itu akibat dari fraktur lumbal adalah bisa terjadinya kerusakan pembuluh darah dan kortek pada jaringan lunak serta dapat mengakibatkan penekanan pada fragmen tulang lumbal. Nah, penekanan tersebut akan menyebabkan kerusakan pada saraf jaringan lunak di medula spinalis sehingga menimbulkan nyeri. Nah, terjadinya fraktur pada vertebra itu yang pertama, vertebra lumbal 1 akan menyebabkan terjepitnya semua area ekstremitas bawah yang menyebar sampai pada bagian belakang, sehingga penderita biasanya akan mengalami hemiparase atau paraplegia. Kemudian ada vertebra lumbal 2, itu berhubungan dengan daerah ekstremitas bawah, kecuali sepertiga atas aspek interior paha. Sehingga kerusakan pada vertebra lumbal 2 akan menekan daerah kandung kemih yang menyebabkan inkontinensia urin. Lalu ada fraktur pada lumbal 3 akan menyebabkan terjepitnya ekstremitas bagian bawah dan sadel, sehingga penderita akan mengalami gangguan bawal. Lalu kerusakan pada daerah lumbal 4 itu mengganggu organ seks dan genitalia, sehingga akan menyebabkan adanya penurunan libido. Yang terakhir ada kerusakan pada lumbal 5 akan menyebabkan sendi-sendi tidak dapat digerakkan karena vertebra lumbal kelima itu berhubungan dengan pergelangan kaki, lalu ekstremitas bawah dan area sadel. Lanjut, yaitu pembahasan kedua ada epidemiologi. Nah, epidemiologi dari fraktur dan dislokasi tulang belakang itu bervariasi antara usia 35-50% dari seluruh wanita yang usianya di atas 50 tahun, setidaknya satu mengidap fraktur vertebral. Di Amerika Serikat, 700.000 fraktur vertebra terjadi per tahun, tapi hanya sekitar 1/3 yang diketahui. Nah, dalam urutan kejadian 9.704, fraktur usia 68,8 tahun pada studi didapatkan 324 wanita sudah menderita vertebral pada saat mulai dimasukkan ke dalam penelitian, yaitu 18,2% berkembang menjadi fraktur vertebra, tapi resiko ini meningkat hingga 41,1% pada wanita yang sebelumnya sudah terjadi fraktur vertebra. Kemudian ada etiologi. Nah, pada etiologinya itu yang pertama kecelakaan lalu lintas, kemudian yang kedua ada kompresi atau tekanan pada tulang belakang akibat jatuh dari ketinggian,
Ya, kemudian yang ketiga, kecelakaan biasanya disebabkan oleh olahraga, contohnya seperti penunggang kuda, pemain sepak bola, penyelam, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada luka jejas tajam, tembak pada daerah vertebra, dan yang kelima gangguan spinal bawaan atau cacat sejak kecil atau kondisi patologis yang menimbulkan penyakit tulang atau melemahnya tulang. Lalu ada jenis-jenis dari fraktur spine. Nah, di sini ada empat jenis fraktur spine. Yang pertama ada fraktur kompresi atau wedge fraktur. Nah, fraktur ini biasanya terjadi karena adanya kompresi pada bagian depan corpus vertebralis yang tertekan dan membentuk patahan atau irisan. Kemudian yang kedua ada fraktur remuk atau burst fractures. Itu terjadi ketika adanya penekanan korpus vertebralis secara langsung dan tulang menjadi hancur. Kemudian ada cedera pisau lipat atau seat belt fractures. Itu biasanya terjadi pada kecelakaan mobil dengan kekuatan tinggi dan tiba-tiba mengerem sehingga membuat vertebra dalam keadaan fleksi. Nah, kemudian ada fraktur dislokasi. Nah, ini terjadi ketika ada segmen vertebra berpindah dari tempatnya karena kompresi, rotasi, atau tekanan. Kemudian pembahasan mengenai klasifikasi pada fraktur spine. Nah, fraktur itu dapat diklasifikasikan menjadi fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Untuk fraktur tertutup memiliki kulit yang masih utuh di atas lokasi cedera, sedangkan fraktur terbuka itu dicirikan terdapat robekan kulit di atas cedera tulang. Nah, di sini dibagi menjadi 3 derajat. Nah, untuk derajat 1 itu luka kurang dari 1 cm dan kontaminasi minimal. Kemudian untuk derajat 2 itu luka lebih dari 1 cm, kontaminasi sedang. Lalu derajat 3 luka itu melebihi 6 hingga 8 cm. Lalu ada kerusakan luas pada jaringan lunak, saraf, tendon, dan kontaminasi banyak. Nah, fraktur terbuka dengan derajat 3 ini harus segera ditangani karena jika tidak itu akan beresiko infeksi. Kemudian ada tanda dan gejala. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala dari fraktur spine. Yang pertama ada krepitasi, kemudian yang kedua ada hilangnya atau berkurangnya fungsi normal, lalu yang ketiga nyeri karena kerusakan jaringan dan perubahan struktur yang meningkat karena penekanan sisi-sisi fraktur dan pergerakan bagian fraktur, kemudian yang keempat spasme otot karena tingkat kecacatan, yang kelima deformitas atau perubahan struktur dan bentuk, kemudian yang terakhir kurangnya sensasi yang dapat terjadi karena adanya gangguan saraf. Kemudian pembahasan mengenai komplikasi. Nah, di sini ada beberapa komplikasi dari fraktur spine, yaitu yang pertama ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini disebabkan karena tidak ada aktivitas otot dan penumpuan berat badan. Kemudian yang kedua ada autonomic dysreflexia, yaitu terjadi pada pasien dengan lesi di atas level T6 atau T7 yang diduga karena terputusnya otonom yang mengontrol tekanan darah dan fungsi jantung itu dapat berakibat hipertensi. Kemudian ada siringomiela. Ini merupakan pembesaran kanalis sentralis dari medula spinalis pasca trauma, dan itu terjadi pada 1-3% pasien SCI. Lalu ada sindrom kompartemen. Nah, ini terjadi akibat tekanan intrakompartemen otot pada tungkai atas maupun tungkai bawah sehingga terjadi penekanan neurovaskuler sekitarnya. Lalu ada dekubitus. Nah, dekubitus ini terjadi akibat penekanan jaringan lunak oleh gips. Nah, oleh karena itu perlu diberikan bantalan yang tebal
pada daerah-daerah yang menonjol. Lalu ada neuropatik atau spinal cord pain. Nah, ini kerusakan yang terjadi pada tulang vertebra, medula spinalis, saraf tepi, dan jaringan di sekitarnya yang disebabkan oleh akar saraf yang tajam. Lalu ada penata laksanaannya. Nah, di sini yang pertama ada breathing exercise atau latihan pernapasan yang dilakukan dengan teknik deep breathing, yaitu pelatihan pasien akan merasakan relaks dan memperlancar jalannya pernapasan. Dan pada kondisi ini akan membantu mengurangi nyeri yang diderita dengan dosis yang sesuai, yaitu 2 kali 4 hitungan rasa nyeri akan berangsur berkurang. Kemudian yang kedua ada passive movement, itu terdiri dari relax passive movement, free active movement, dan resist active movement. Lalu ada pengaturan posisi atau cegah dekubitus, lalu mencegah kontraktur, lalu penguatan otot, kemudian latihan duduk, berdiri, dan aktivitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fraktur spine. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.